Baik, terima kasih kesempatan yang kami. Di sini kami akan menjelaskan materi dari kelompok kami yang berjudul Cognitive atau analisis frekuensi karakter. Baik, langsung saja kita masuk pada latar belakang proyek, yaitu kebutuhan pengolahan data teks meningkat seiring perkembangan teknologi informasi, analisis teks seperti menghitung frekuensi karakter, fundamental dalam teks meaning, NLP, dan data analitis. Proyek ini juga melatih pemahaman struktur data, algoritma sorting, dan penerapannya dalam komputasi. Mengimplementasikan solusi Python untuk soal rank, company logo yang mengharuskan penghitungan dan tampilan 3 karakter teratas berdasarkan frekuensi. Baik, sekarang kita masuk pada pemahaman Python terbagi atas 3. Yang pertama, sintaks sederhana, yaitu Python dikenal karena sintaksnya yang mudah dipahami dan dibaca. Yang kedua, pustaka pendukung atau memiliki banyak library yang memudahkan pengembangan berbagai aplikasi. Yang ketiga, efisiensi data, yaitu efektif dalam menangani struktur data dan proses pengumpulan. Baik, kita masuk pada struktur data kunci. Yang pertama, dictionary, menyimpan data dalam pasangan key value ideal untuk frekuensi karakter. Yang kedua, counter, modul dari collection untuk menghitung kemunculan elemen secara efisien. Yang ketiga, string, tipe data untuk kumpulan karakter, input utama, analisis frekuensi. Algoritma pengurutan atau pengurusan data berdasarkan kriteria tertentu untuk memudahkan analisis terbagi 2. Yang pertama, frekuensi kemunculan atau karakter diurutkan dari frekuensi terbesar ke terkecil. Yang kedua, urutan alfabet atau jika frekuensi sama diurutkan berdasarkan alfabet. Baik, langsung saja. Ada beberapa metodologi proyek. Yang pertama, analisis permasalahan atau memahami ketentuan soal most comes occurrence. 2. Perencanaan algoritma atau menyusun langkah-langkah perhitungan frekuensi dengan pengurutan. Yang ketiga, implementasi program atau mengkodekan algoritma menggunakan Python. Keempat, pengujian dan evaluasi atau memastikan program sesuai ketentuan dengan contoh input. Kelima, dokumentasi atau menyusun laporan berdasarkan hasil implementasi dan pengujian. Baik, terima kasih. Langsung saja kita ke implementasi dan hasil dari proyek ini. Di sini pada program ini tujuan utamanya adalah menentukan 3 huruf yang paling sering muncul dalam sebuah teks, lalu menampilkannya bersama jumlah kemunculannya. Yang pertama, kami menggunakan counter dari modul collection. Fungsi ini sangat membantu karena dapat menghitung frekuensi kemunculan setiap karakter dalam sebuah string secara otomatis. Yang selanjutnya, program meminta input berupa sebuah teks atau string menggunakan fungsi input, lalu menghilangkan spasi di awal dan akhir dengan script. Setelah itu, string tersebut dimasukkan ke dalam counter sehingga setiap huruf akan dihitung jumlah kemunculannya dan disimpan dalam bentuk pasangan huruf dan jumlahnya. Dan kemudian, data tersebut diurutkan menggunakan fungsi shortcut. Pengurutan dilakukan berdasarkan 2 aturan. Yang pertama, diurutkan berdasarkan jumlah yang sama, maka diurutkan kembali berdasarkan urutan alfabet. Hasil pengurutan ini disimpan dalam variabel sorted class. Yang terakhir, program mengambil 3 data teratas dari hasil pengurutan dan menampilkannya menggunakan perulangan for dengan format huruf dan jumlah kemunculannya. Dengan demikian, program ini dapat menampilkan 3 karakter yang paling sering muncul dalam sebuah teks secara akurat dan efisien. Baik, langsung saja kita melakukan pengujian di Python Shortcut. Ini kodenya tadi, kode program tadi dari proyek kami. Baik, langsung saja kita jalankan programnya. Itu
Sebagai outputnya tadi yaitu AA, dan sebagai inputnya AA, B, C, D, E. Nah, ini hasilnya. Program ini memberikan dari beberapa huruf yang saya masukkan tadi. Dia menghitung setiap frekuensi yang muncul. Sebagai B, 3 kali kemunculan frekuensinya. A, 2 kali kemunculan frekuensinya. C, 2 kali kemunculan frekuensinya juga. Jadi program ini berhasil menampilkan 3 karakter dengan frekuensi tertinggi sesuai dengan kebutuhan soal. Terima kasih. Baik, demikian penyajian atau penyampaian materi kami. Sekarang kita masuk pada kesimpulan proyek. Di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama, implementasinya berhasil atau analisis frekuensi karakter dengan Python sukses. Yang kedua, pemanfaatan efisien atau penggunaan counter dan sorted mempercepat proses. Yang ketiga, peningkatan pemahaman mahasiswa memahami struktur data dan algoritma. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.